Baik, terima kasih untuk Anda Sobat Edrin, masih bersama kami di Inspirasi Keluarga dan saya masih menemani Anda bersama Bang Arif di iDream Motivation membahas tentang generasi milenial. Tadi sudah dijelaskan begitu banyak ya tentang generasi milenial ini merupakan generasi yang unik ya, yang pastinya cara komunikasi beliau yang akan lebih berbeda dari generasi X. Nah, ini gimana? Berarti butuh kerja keras nggak sih sebenarnya generasi X ini untuk bisa memahami generasi milenial ini, Bang Arif? Iya, kerja keras sih tidak ya. Hmm. Mungkin lebih banyak ini kesedihan untuk mengalah, Mas. Oke. Kesedihan untuk mengalah. Karena kadang-kadang begini ya, saya ketemu dengan atasan atau orang tua gitu ya, pimpinan yang selalu minta nih milenial yang paham sama mereka gitu. Oke. Saya bilang, bro, orang tua lah yang mesti ngalah gitu ya. Kita yang mesti turun menggunakan bahasa mereka. Beberapa tahun yang lalu, sudah agak lama, ketika itu saya punya satu orang putri, Mas. Sekarang usianya sudah 24 tahun ya, sudah menikah. Tapi waktu itu usia dia ini 17 tahun, jadi masih SMA. Satu hari ini peristiwanya pagi-pagi di ruang tengah di rumah saya. Ketika itu saya baru saja dibeliin gadget baru oleh kantor saya. Canggih gadgetnya, masih dalam box, ada buku pedoman, buku petunjuk penggunaan. Saya ini kan orang lama ya, dikasih gadget yang canggih ya nggak banyak gunanya juga gitu ya. Cuma ya fasilitas kantor ya sudahlah. Saya kutak-katik bingung juga makanya, Mas, gitu ya. Karena saya belum terlalu akrab sama smartphone waktu itu. Saya panggil putri saya, Fatimah sini. Iya Bi, kenapa? Ini Abi dikasih gadget baru nih dari kantor, bingung makanya. Coba kamu baca deh buku pedomannya, nanti kamu ajarin Abi. Itu buku sama dia dikesampingin, Mas. Udah Bi, nggak usah pakai buku, nah sini deh. Dalam waktu singkat dia kotak-katik dan dia ngerti. Lalu diajarin saya. Saya nggak mudeng-mudeng, Mas. Saya bingung gitu kan. Waktu saya bingung itu putri saya ngomong gini. Spontan dia bilang, aduh Abi ini susah nih. Manusia masa lalu sih. Gitu kan. Saya ketawa aja. Saya ketawa sambil saya kucek-kucek rambutnya. Karena biasa anak saya ngomong itu yang ngejeblak ya. Kalau istilah orang dulu ini mulutnya nggak disekolahin gitu ya. Buat saya biasa. Kebetulan di ruangan itu, di ruang tengah, ayah saya sedang baca koran. Denger itu dia kayak kesambar petir. Dia taruh korannya, dia ngelihat ke anak saya, dia marah. Fatimah, kamu gak sopan sama orang tua ngomong begitu. Anak saya cuma cengengesan. Terus dia dada sama kakeknya. Dah kakek, aku pergi, ditinggal kakeknya. Dia pergi, yang dimarahin saya kan. Gitu kan? Arif, tuh kan kamu lihat, kamu didik anak gak bener, anakmu jadi kurang ajar. Papa nggak begitu cara papa dulu mendidik kamu. Saya geleng-geleng, saya bilang, Pak, kalau Arif mendidik Fatimah seperti dulu papa mendidik Arif, kabur ini anak. Gitu. Poin saya begini, seringkali nih kenapa terjadi ketegangan ya, bahkan clash antara orang tua yang generasi X sama anak yang generasi milenial, karena orang tua yang generasi X ini masih menggunakan batasan-batasan, menggunakan ukuran-ukuran, menggunakan parameter yang mereka terima dari orang tuanya, which is adalah mungkin generasi di atasnya dari ibu. Maaf. Padahal dalam kasus anak saya tadi, saya bilang sama ayah saya, kalau Fatimah sampai berani ngomong kayak begitu, dengan gaya mulut yang gak disekolahin gitu ya, dia bilang, Abi ini manusia masa lalu. Itu menurut hemat saya sama sekali bukan cerminan anak ini kurang ajar. Oke. Tapi justru ini cerminan dia dekat sama ayahnya. Dia menganggap ayahnya teman. Karena kalau dia tidak menganggap ayahnya teman, dia tidak akan berani ngomong begitu, Mas Rudi. Gitu ya. Dia akan menjauh dan dia akan memilih ngobrol dengan orang lain. Oke. Dan memang putri saya ini cukup dekat. Dia bisa cerita apa saja dengan saya. Gitu. Nah, jadi poin saya adalah salah satu yang harus dilakukan oleh orang tua, oleh guru, oleh dosen, oleh pemimpin, atasan itu adalah mencoba untuk memahami. Oke. Gitu ya, bahwa ada ukuran-ukuran yang telah berubah. Bukan berarti nilai-nilainya berubah, tidak. Milenial tetap ngerti kok bahwa mereka harus respect pada orang tua. Tapi cara mereka mengekspresikan respect itu yang mungkin tidak sama. Gitu. Jadi kalau dikatakan harus bekerja lebih keras mungkin tidak, tapi kita harus lebih rendah hati lah kira-kira gitu, bahwa bersabar, memang dunia berubah. Jadi bahasa yang digunakan itu juga tidak lagi sama gitu ya. Bahkan begini, Mas, karena kita tahu bahwa anak-anak milenial ini ada data menarik ya. Ini data Indonesia, bukan data di negara maju, data Indonesia. Jadi anak-anak millennials ini dalam waktu sehari semalam, at least secara rata-rata, kalau rata-rata kan berarti ada yang lebih tinggi ya. Secara rata-rata itu hampir 9 jam, 8 jam 51 menit itu terkoneksi hidupnya dengan internet. Oke. Anda bayangkan, berarti lebih dari sepertiga usia mereka itu connected dengan internet.
Inilah mengapa generasi milenial ini sering disebut sebagai generasi connected generation karena ini. Kemudian dari yang hampir 9 jam itu, 3,5 jam itu digunakan untuk apa? Untuk mengakses media sosial. Gitu loh. Jadi saya selalu bilang sama para orang tua, kalau Anda ingin kenal anak-anak Anda yang millennials, Anda ingin dekat dengan mereka, Anda tidak ingin kebingungan, tidak ingin ketinggalan berita, better Anda juga main medsos. Ini nasihat saya. Anda juga main medsos dan Anda jadi friend. Anda follow anak-anak Anda gitu ya. Sehingga Anda tahu dinamika pemikiran mereka seperti apa, dinamika perasaan mereka seperti apa. Karena salah satu ciri dari generasi milenial ini sebenarnya mereka sangat-sangat open, Mas. Apapun yang mereka rasakan itu mereka curhat. Sama siapa? Sama medsos. Dan mereka akan berubah status kan. Apapun yang mereka rasakan, mereka alami, kegalauan, kegembiraan, kesenangan, menu yang dimakan gitu kan ya, ketemu siapa hari ini, mimpi apa, pengen jadi apa, atau sedang resah masalah apa, semuanya akan dituangkan di dalam status. Jadi kalau orang tua rajin-rajin baca status anaknya, mungkin orang tua akan lebih paham anaknya seperti apa. Cuma memang perlu waspada, Mas, karena kadang-kadang sosok milenial ini menarik ya. Jadi mereka tuh punya beberapa sisi kepribadian. Saya tidak jarang menemukan anak-anak milenial yang kalau kita berhubungan langsung begini, Mas, direct kontak begini, anaknya sangat pemalu. Anaknya pendiam, kalau ketemu nunduk di kelas nggak pernah ngomong gitu ya, apalagi komplain apalagi protes. Tapi kalau kita simak medsosnya, luar biasa gitu ya. Kayaknya sangat garang gitu ya, ekspresif sekali gitu. Kadang-kadang kita bertanya, ini sebenarnya sosok pribadi dia yang benar nih yang mana? Yang di medsos, yang tadi garang, terbuka, agresif itu, atau yang sehari-hari ketemu ini? Menurut saya nggak usah dipilah mana yang asli. Karena manusia itu kan memang dimensinya unik sekali, dimensinya kompleks gitu. Jadi kalau dia punya beberapa sisi kepribadian, menurut saya kita tidak perlu terlalu risau. Asal pandai-pandai saja, tetap memahami mereka dan kemudian menjalin komunikasi. Jadi kalau saya mau garis bawahi, penting bagi kita untuk berbicara dengan bahasa mereka. Toh sebagai Muslim, Nabi SAW juga jauh-jauh hari sudah mengajarkan gitu ya. Berkomunikasilah pada satu kaum sesuai dengan bahasa mereka. Nah, digital, medsos ini adalah bahasanya anak millennials. Jadi kalau orang tua mau berkomunikasi dengan mereka, better kita ikuti cara mereka. Gitu maksudnya. Berarti orang tua harus belajar lagi ya dalam menggunakan teknologi ya, jangan sampai kalah dengan anak-anak mereka. Jadi artinya rumus-rumus parenting masa lalu gitu ya, itu mungkin perlu dikoreksi. Saya izin tambahkan sedikit, Mas. Beberapa waktu yang lalu saya diundang memberikan diskusi lah, konsultasi ringan untuk sebuah lembaga pendidikan. Jadi ada sebuah lembaga pendidikan di bawah Dompet Duafa yang mereka punya sekolah berasrama untuk anak-anak SMP SMA. Gitu kan, anak-anak duafa di SMP SMA yang diberikan fasilitas, ini anak-anak pinter. Ketika saya ke sana, saya diceritakan aturan main di sekolah itu, saya kaget. Jadi selama 5 tahun, jadi sekolahnya itu 5 tahun, Mas. Karena SMP-nya 3 tahun, SMA-nya di-accelerate jadi hanya 2 tahun. Total 5 tahun. Jadi mereka itu masuk sana lulus SD. Yang menarik adalah ternyata salah satu aturan mainnya selama mereka di sekolah, which is adalah 6 hari, karena mereka cuma libur 1 hari, boleh keluar sekolah itu hari libur saja. Selama 6 hari itu mereka sama sekali tidak boleh pegang gadget. Mereka sama sekali tidak boleh pegang gadget. Akses komputer pun hanya bisa dilakukan di lab komputer sekolah. Jadi akses internet itu hanya untuk tugas-tugas sekolah dan juga keperluan-keperluan yang sangat terbatas di lab komputer sekolah. Saya coba kasih masukan. Saya bilang saya khawatir anak-anak ini nanti ketika lulus di wisuda dari sekolah ini persis, mohon maaf, seperti hewan liar yang dilepaskan dari kandang. Gitu kan? Bebas gitu, dan mereka terkaget-kaget melihat dunia luar gitu. Karena menurut hemat saya, mendidik para millennials ini, karena kita tahu ya, Mas, challenge-nya di luar begitu hebat, harusnya diarahkan untuk membuat mereka imun terhadap challenges. Mereka tuh punya kekuatan untuk bertahan dan kuat melawan. Jangan buat mereka menjadi steril, Mas. Ketika tadi mereka dihambat tidak boleh akses teknologi dan segala macam, seberapa kuat sih kita bisa menghambat? Ketika nanti hambatan itu lepas, mereka tidak punya skillnya. Karena menurut saya lebih baik anak-anak milenial dikenalkan pada media sosial, dikenalkan pada teknologi digital secara terencana, di-educate, ketimbang mereka cari tahu sendiri dan ternyata mereka tidak memiliki media literasi yang memadai ketika akhirnya berinteraksi dengan media sosial. Gitu Mas. Baik. Nah ini sedikit lagi Bang Arif, kalau kita berbicara di dunia kerja nih Bang Arif, apa sih tantangannya bagi dunia kerja ketika memilih untuk menggabung atau merekrut generasi milenial untuk bergabung di perusahaan mereka? Iya,
Nah ini menarik. Jadi millennials ini punya beberapa kebutuhan yang agak spesifik. Kan begini ya. Kalau kita bicara, saya ditanya sering kali, apa sih challenge yang utama yang dihadapi para manajer? Dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi sebenarnya sama. Bagaimana bisa memotivasi karyawan-karyawan di bawah pimpinan kita itu agar bisa mengeluarkan seluruh potensinya. Jadi mau generasi apapun challenge-nya itu. Hanya persoalannya adalah memotivasi millennials ini agak berbeda dengan cara kita memotivasi generasi-generasi sebelum kita. Contoh nih, kalau kita cek sekarang para millennials ditanya, mereka tidak lagi berpikir seperti dulu. Kalau dulu kita mendambakan kerja di perusahaan-perusahaan besar yang mapan ya Mas ya. Betul ya? Makanya perusahaan-perusahaan let's say seperti apa? Pertamina misalnya gitu ya, atau apa PLN atau BUMN besar atau multinational company yang besar, itu adalah dream company lah. Perusahaan-perusahaan impian yang kita kejar. Sekarang enggak. Kalau kita lihat milenial ini justru berpikirnya apa? Perusahaan-perusahaan teknologi, Mas. Iya. Atau mereka berpikir join dengan temannya menjadi co-founder membuat startup. Ini menarik. Walaupun data menunjukkan 90% dari startup itu ternyata gagal untuk tumbuh. Tapi ini tidak membuat mereka kapok. Simply ternyata karena mereka itu tidak menyukai sesuatu yang rigid. Apalagi kalau mereka harus bekerja 9 to 5 dengan uniform yang kaku, harus hadir secara fisik di tempat kerja dan sebagainya. Jadi mereka mencari situasi yang lebih fleksibel. Jadi kalau ini kita ingin perusahaan kita bisa merekrut milenial yang terbaik, menurut hemat saya kita harus mencoba mengubah budaya organisasi supaya lebih ramah untuk para milenial. Yang seperti apa tadi? Menyediakan ruang yang lebih luas bagi mereka untuk bermanuver, tentu tetap dalam koridor yang baik, dan kemudian juga untuk berinovasi. Karena milenial ini senang sekali jika mereka dilibatkan dalam proses. Jadi kalau kita hanya bicara do this, don't do that gitu, ini buat milenial nggak nyampe nih, nggak laku Mas gitu. Tapi kalau mereka diajak involve, maka sense of ownership-nya akan terbangun. Nah, tapi juga jangan sampai kemudian yang ada di kepala kita, wah kayaknya milenial ini negatif semua. Sebenarnya nggak juga. Kalau dikatakan milenial malas, ini ada sebentar orang mengatakan gitu, wah milenial ini malas nih, maunya yang enak-enak aja, maunya gitu ya. nyantai gitu. Nyantai. Sebenarnya nggak juga Mas. Ibarat satu mesin, kalau kita ketemu button yang tepat, kita pencet tombol ini, wah milenial itu akan lari kencang Mas. Saya punya pengalaman begini. Saya terakhir kerja di satu perusahaan konsultan yang cukup besar. Beberapa saat sebelum saya masuk, itu saya merekrut seorang anak millennials, lulusan FTUI Mas. Dia aktivis dulu waktu kuliah, prestasi akademiknya cukup baik, dan dia sudah pengalaman bikin 2 buah startup, walaupun mungkin belum berjalan dengan baik. Nah dia dengan sengaja memutuskan untuk meninggalkan sementara startupnya dan bekerja di tempat saya karena dia sadar, oh saya masih punya modal pengetahuan saya masih kurang nih. Akhirnya saya pengen kerja dulu deh sama perusahaan yang mapan. Dia ketemu saya, dia menyatakan dengan eksplisit, Pak Arief saya ingin belajar dari Anda. Sayangnya kemudian memang saya udah berencana untuk keluar Mas. Jadi saya keluar, dia belum lama ketemu saya keluar. Habis itu dia ngajak ngobrol, kita ngobrol, saya cerita bahwa saya ingin bikin perusahaan sendiri di bidang konsultasi SDM yang kemudian menjadi people safe. Gitu ya. Lalu anak ini, saya takjub juga, dia sudah kerja di perusahaan saya ini, yang sebelumnya ini perusahaan yang sudah mapan, perusahaan besar, dia bilang, Pak boleh nggak saya ikut Bapak? Jadi anak ini memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan yang mapan ini Mas. Artinya dia mau susah kan, memilih ikut saya, padahal perusahaan saya belum berdiri. Bisnisnya belum jelas, bisnis modelnya masih di develop. Dan saya bilang sama anak ini pahit-pahitan, saya nggak bisa gaji kamu besar nih, karena kita baru start. Dia bilang, Pak saya nggak cari itu. Saya cari peluang untuk belajar dan untuk tumbuh bersama-sama perusahaan ini. Jadi kalau dibilang millennials malas, saya nggak setuju. Mereka akan malas kalau mereka nggak dapat sesuatu tempat di mana mereka punya passion di situ. Tapi kalau kita berhasil membangkitkan passionnya, itu luar biasa. Mereka lembur dan segala macam itu tanpa harus kita bayar lebih, Mas. Dan satu hal juga yang pernah disampaikan oleh seorang rekan yang juga memimpin sebuah perusahaan yang cukup besar, dia bilang begini, kalau saya menghadapi challenge di perusahaan saya, masalah yang cukup besar Mas, kemudian saya kumpulkan tim para manajer senior nih, sebagai task force untuk mengatasi masalah ini, saya frustrasi. Kenapa frustrasi? Saya bilang, iya Mas Arief, paling banter mereka akan rapat, meeting, diskusi bang bingbung, hasilnya apa? PowerPoint.
Definisi masalah, Oke. analisis, rekomendasi yang basi. Yang nggak pakai rapat berminggu-minggu kita udah tahu. Tapi kalau saya kumpulkan anak-anak millennials, fresh graduate yang baru masuk, yang masih fresh, belum terkontaminasi oleh keruwetan di lapangan, saya kasih masalah itu, mereka paham, mereka langsung berpikir praktis. Mereka ajukan model solusi yang langsung bisa dieksekusi. Mungkin tidak sempurna, tapi begitu cepat dieksekusi, kita tahu gagalnya di mana, kita bisa segera revisi. Oke. Tanpa PowerPoint yang jelimet yang ratusan halaman itu. Jadi ini keunggulan millennials. Oke, bekerjanya cepat ya, Bang? Betul. Semangatnya juga. Semangatnya asal kita tahu tombol mana yang kita bisa ini. Cuma memang sabar-sabar aja Mas. Milenial ini seringkali ya nggak selalu ya, tapi sering cepat patah. Cepat patah dalam arti gini. Mereka kan belum punya pengalaman ya, apalagi kalau mereka masuk di ini pekerjaan pertama mereka. Dulu saya pernah punya anak buah Mas. Staff saya ini masih kontrak ya. Jadi dulu saya kerja di satu perusahaan, saya manajer sistem SDM. Anak buah saya ini dari satu fakultas psikologi dari PTN yang sangat terkenal ya, sangat bonafit begitu. Pinter banget Mas, IP-nya mendekati 4 dan dia ahli psikometri. Jadi bikin alat-alat ukur psikologi lah, kira-kira begitu ya. Ini teman diskusi yang asik. Oh dia berani berdebat segala macam. Cita-citanya besar, impiannya juga besar. Di bulan masuk bulan ke-8, berarti setelah 7 bulan kerja, dengan wajah murung dia datang sama saya. Pagi-pagi. Saya belum sempat ngapa-ngapain tuh, masuk kantor, belum baca koran, belum ngopi gitu ya. Dia masuk kantor minta izin ngobrol ke ruangan saya. Pak Arif, saya mau bicara. Wajahnya tuh suntuk Mas. Kenapa saya bilang? Ya Pak, mohon maaf Pak, saya ingin mengajukan resign. Wah kaget saya. Padahal ini anak pintar kan? Kenapa kamu mau resign? Ya Pak, saya sudah lama Pak di kantor ini. Saya sudah lama ikut Bapak. Tapi saya sampai hari ini merasa belum bisa memberikan impact yang signifikan. Dalam arti what gitu. Saya ingat betul ini anak baru 7 bulan Mas. Lama di mana? Dia merasa sudah lama. Dan Okay. dia merasa kok gue belum ngasih impact. That's why saya mesti keluar. Saya bilang bro, bapak saya dulu itu di satu kantor 25 tahun. Dan dia merasa fine-fine aja. Kamu 7 bulan bilang udah lama dan belum ngasih impact dan kamu mau pergi. Saya bilang, hamil aja 7 bulan itu prematur saya bilang gitu. Akhirnya nih anak mau stay walaupun saya bujuk-bujuk. Jadi mereka ini berpikirnya instan. Mereka berpikir hasilnya ini, cepat gitu ya. Iya betul, dunia ini seindah pengetahuan yang mereka punya gitu ya. Seindah apa yang mereka pelajari di pengetahuan-pengetahuan yang juga instan tadi. Nah ini yang mungkin harus kita bimbing. Seandainya saja sisi yang sangat instan ini bisa diobati, gitu ya, mereka diajak lebih sabar, saya yakin milenial ini akan menjadi resources yang susah dilawan, Mas. Oke, Gitu. baik. Itu sahabat Edim ya. Milenial harus lebih sabar dikit. Karena potensinya emang lebih besar milenial di sini ya. Betul. Cuma seringkali ketidaksabaran ini membuat potensi itu gagal dioptimalkan, gitu ya, Sering merasa sudah bekerja keras tapi ternyata hasilnya belum ada. Betul, Bang Arif. betul. Tadi bagaimana sih cara memotivasi generasi milenial ini di dunia kerja, Bang Arif, agar mereka ini bisa menerima semuanya dan bisa ikut dengan perusahaan? Iya, begini. Jadi tadi saya katakan generasi milenial ini sebenarnya nggak selalu tadi malas atau ada juga yang mengatakan, milenial ini generasi yang matre ya, mengharapkan imbalan materi yang cepat. Sebenarnya nggak juga. Milenial juga sebenarnya tidak terlalu haus pujian. Karena kadang-kadang beberapa pihak juga mengatakan, milenialnya sangat haus apresiasi. Sebenarnya enggak. Milenial ini yang saya tahu adalah mereka ini mengharapkan immediate feedback. Jadi nggak bisa tuh model dulu Mas, kita kerja setahun gitu kan ya, nanti baru di akhir tahun dipanggil sama atasan, kemudian dievaluasi, dikasih tahu, lu kurangnya di sini, digoblok-goblokin lah bahasa kita dulu ya. Dulu kita sabar aja kan oleh atasan digituin. Kalau milenial nggak bisa Mas. Mereka pengen dikasih feedback itu lebih kerap. Jadi ketika mereka mendeliver satu tugas gitu ya, mereka ingin segera tahu kira-kira bahasa gampangnya skor gue berapa sih gitu. Kira-kira nih kalau ekspektasi sempurna itu 10 nih saya tuh di mana posisi. Nah yang penting juga milenial itu agak jahil Mas, nanya why. Jadi nggak bisa sama milenial ngomong pokoknya kamu salah, tidak sesuai dengan ekspektasi. Pak salahnya di mana? Pokoknya lu salah. Nggak bisa Mas, nggak bisa. Mereka pasti nanya, dikejar itu. Dan ingat tadi milenial itu kadang-kadang tidak pandang hierarki kan. Ya? Makanya milenial sangat suka kerja di perusahaan-perusahaan yang punya kultur yang relatif setara. Bahkan kita lihat kan kalau di negara maju ya saya nggak tahu ini cocok apa nggak dalam kultur kita. Di negara maju itu jabatannya apapun mereka bisa saling memanggil dengan first name mereka dengan nama depan. Nah milenial suka nih yang kayak gini gitu ya.
Katakanlah di Indonesia tetap manggil Pak misalnya, tapi tetap kesetaraan buat mereka itu adalah satu hal yang penting, menyenangkan, membuat tempat kerja itu memotivasi mereka. Oke. Nah, kemudian yang lain lagi, milenial ini sangat termotivasi dengan apa? Dengan peluang pengembangan karir yang relatifly cepat. Jadi saya selalu menyarankan pada beberapa klien, kalau memang memungkinkan, buatlah satu sistem karir yang di situ ada fast track, Mas. Jadi jangan perlakukan mereka semua sama. Oke. Gitu ya. Tapi buatlah fast track. Jadi orang-orang yang memang tekun dan terbukti punya capability lebih itu berikan jalur cepat di mana mereka bisa mengaktualisasikan kemampuannya. Ini akan sangat memotivasi. Rapid career progression. Ini by riset adalah salah satu faktor yang sangat memotivasi millennials. Oke. Kemudian yang lain lagi, balik tadi ke masalah komunikasi. Milenial ini sangat menginginkan kejelasan. Katakanlah si A dapat bonus lebih tinggi dari saya. Buat mereka nggak terlalu masalah sepanjang clear. Apa sih atau bagaimana sistemnya atau apa mekanismenya, apa kriterianya sehingga si A ini bonusnya lebih tinggi dari saya. Si A naik karirnya lebih cepat dari saya. Why gitu. Nah, jadi satu sistem yang terbuka yang disampaikan dengan clear dari awal, kemudian sistem itu juga bisa dipahami, itu akan sangat memotivasi mereka. Satu lagi, banyak millennials ini, nah ini yang kadang-kadang kita lupa ya, bedanya mereka dengan kita. Millennials ini suka jalan-jalan, Mas. Nah, itu dia. Ini faktor kecil yang penting loh, Mas. Millennials sangat suka jalan-jalan ya. Jadi kalau kita lihat kenapa kemudian misalnya platform seperti Airbnb gitu ya itu menjadi marak, yang pakai siapa? Millennials. Karena mereka nggak mungkin pergi ke luar negeri itu nginep di hotel bintang 5 kan, bisa dimarahin bokapnya kan, yang punya duit kan bokapnya. Kenapa naik pesawatnya itu naik pesawat murah gitu ya? Yang berangkat tuh millennials. Jadi saya bilang sama banyak perusahaan, milenial ini kadang-kadang butuh penghargaan atau apresiasi yang simple. Ketika mereka berprestasi, extraordinary, kasih mereka kesempatan jalan-jalan ke luar negeri. Oke. Ya kalau kita kalkulasi itu nggak mahal-mahal amat, Mas, sebenarnya. Mereka happy, kemudian mereka motivasinya naik, engagement dengan perusahaan bertambah, berarti kan win-win solution sebenarnya. Dan nanti ketika balik mereka akan lebih engage sebenarnya. Gitu ya. Nah, biayanya nggak terlalu besar. Kalau kita tanya di tempat yang mereka tuju mereka ngapain, nggak jauh-jauh mereka akan selfie, Mas. Itu doang sebenarnya. Oke, nah itu kan tadi untuk dunia kerjanya, ketika menghadapi millennials. Bagaimana untuk millennialsnya ketika mereka masuk ke perusahaan yang tidak ramah millennial lah? Saya bilang yang tidak ramah millennial. Oke. Yang tidak ramah millennial, bagaimana nih? Ini bab yang berbeda, tapi menarik. Saya selalu bilang sama millennials gini, jangan kalian bayangkan dunia itu seindah yang kalian baca, yang kalian lihat di film atau yang kalian di YouTube gitu, yang kalian lihat di YouTube. Karena kadang-kadang milenial ini kan mimpi melulu, Mas. Mereka berharap sesuatu yang indah. Enggak, saya bilang. Jadi kalian itu harus mampu mengendalikan diri kalian sendiri. Gitu ya. Saya selalu katakan kepada mereka, kalau misalnya ketemu atasan yang katakan tidak cocok dengan kalian harus mencocokkan diri. Jadi menurut hemat saya, bukan cuma generasi X yang harus menyesuaikan diri dengan milenial, para milenial pun harus belajar mengambil hati generasi sebelumnya. Karena bagaimanapun mereka tidak bisa membantah, kalau mereka masuk ke dunia kerja, most of their leaders itu adalah generasi X. Itu ya, sehingga mereka harus tahu nih, menaklukkan generasi X ini kayak apa, dan itu ada cara-caranya. Jadi milenialsnya pun harus belajar sebenarnya. Cuman kadang-kadang kan ciri lain dari milenials agak-agak keras kepala, Mas. Betul, gitu kan, ya. egois ya, Pak. Mereka selalu minta dipahami, tapi kadang-kadang gagal memahami yang hanya lain. mau dimengerti. Kira-kira begitu. Oke. Mungkin apa yang bisa disimpulkan dari pembicaraan kita tadi tentang generasi milenial ini, Bang Arif? Sekalian mungkin juga closing statementnya. Baik, memang titik tekan kita masih kepada generasi di atasnya ya kan ya, baik orang tua, para pemimpin di kantor, atau mungkin juga para guru ya, para dosen dan sebagainya. Saya ingin mengatakan begini, yuk kita para orang tua yang harus mulai dengan sebuah kesadaran, penerimaan diri, acceptance bahwa memang dunia berubah. Anak-anak kita ini bukan generasi kita. Mereka punya karakter sendiri karena mereka lahir di zaman yang berbeda. Dan jangan lupa, sebagian dari karakter itu adalah buah dari pola asuh kita sendiri kepada mereka. Yang mungkin lebih memanjakan, lebih memfasilitasi dan sebagainya. Jadi yuk kita mencoba memahami mereka. Jangan melihat milenial dari kacamata pandang yang negatif. Karena sebenarnya mereka sebagai orang-orang yang digital native, mereka punya banyak potensi luar biasa yang kita nggak punya. Nah, kalau kita mampu berkomunikasi dengan cara mereka, dengan bahasa mereka, memotivasi mereka dengan sesuatu yang membuat mereka passionate tentang kehidupannya, milenialnya akan menjadi kekuatan luar biasa yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya kedahsyatannya. Jadi intinya, apakah kita
para orang tua, para guru, para dosen, para pimpinan di bisnis mau berubah untuk memahami dan menempatkan millennials ini sesuai dengan proporsinya. Walaupun tetap ada footnotes bahwa para millennials juga harus belajar bagaimana memahami generasi di atasnya. Mungkin begitu, Mas Rudi. Oke, baik sahabat iDream. Terima kasih Bang Arif Sama-sama, sudah Mas bersama Rudi kita dan hari ini. pemirsa sekalian. Dan semoga ini juga bisa menjadi ilmu juga buat generasi X untuk bisa mendekatkan diri dengan generasi milenial, dan begitu juga generasi milenial bisa juga mendekatkan diri dengan generasi X ya, sahabat iDream. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di sini dan bersama Bang Arif, dan juga untuk Anda yang sudah menyaksikan di channel YouTube ataupun juga di live streaming kita di www.idreamradio.id. Akhirnya saya Rudi Saputra mewakili kerabat kerja yang bertugas juga pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.